Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, ketemu lagi bersama Bapak. Kemarin, minggu-minggu kemarin, mungkin kita sudah belajar jarak jauh atau belajar di rumah dengan menggunakan beberapa aplikasi yang sudah kita gunakan, bisa lewat WhatsApp dan bisa menggunakan Google Classroom. Dan mungkin kemarin-kemarin juga tugas-tugasnya sudah dikirimkan. Bagi yang belum, silahkan boleh nanti kita diskusi kembali di sosial media yang lain. Oke, untuk kali ini mungkin dari pembelajaran kemarin masih belum dan masih ada yang belum paham kenapa sih kita belajar tentang pemodelan di kelas 11 ini, terutama di eh, jurusan rekayasa perangkat lunak. Oke, untuk kali ini kita akan belajar yaitu tentang pemodelan perangkat lunak. Nah, di sini ini kompetensi dasar yang akan kita kuasai dan kita harus belajar ya. Kalian juga harus mudah-mudahan bisa. Yang pertama yaitu memahami tentang model proses pengembangan perangkat lunak dan nanti itu kalian bisa menyajikan karakteristik berbagai metode pengembangan perangkat lunak. Oke, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat menjabarkan tahapan proses pengembangan perangkat lunak dengan benar. Oke, nanti dengan kita belajar mapel pemodelan ini dan kompetensi dasarnya yang tadi, maka Bapak harapkan kalian nanti bisa menjabarkan tahapannya, proses pengembangan perangkat lunak itu seperti apa. Kemudian yang kedua, siswa menjelaskan ragam model pengembangan perangkat lunak air terjun atau disebut dengan waterfall ya. Mungkin nanti kita akan belajar waterfall itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, ragam model pengembangan perangkat lunak prototype. Kemudian ada lagi pengembangan perangkat lunak RAD. Kemudian pengembangan perangkat lunak spiral. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bapak menyajikan gambar, mungkin kalian agak sedikit bingung. Loh, kenapa sih Pak pemodelan perangkat lunak kok ada gambar-gambar seperti di warung gitu ya? Oke, mungkin kalian bisa perhatikan di gambar itu di sana tertera banyak tuh barang-barang yang dijual di warung itu ya. Mulai dari minuman, makanan ringan dan sebagainya ya. Nah, mungkin kalau misalkan yang punya warungnya ingin administrasinya atau ingin penjualannya itu tertera gitu ya, tercatat gitu ya. Nah, supaya ini bagaimana sih caranya gitu. Oke, yang kedua di sana ada gambar kalau misalkan kita pergi ke sebuah minimarket ya. Sebuah minimarket atau supermarket biasanya kalau kita beli barang atau belanja, nah di sana kita ketika membeli, kita harus masuk ke kasirnya, kemudian di kasirnya didata seperti itu ya dengan, menggunakan barcode itu sendiri. Oke, yang ini gambar yang ketiga, kita lihat, nah di sana itu seperti sebuah aplikasi ya, sebuah tampilan aplikasi gitu, bagaimana sih aplikasi itu gitu ya. Oke, yang selanjutnya di sana juga ada contoh, aplikasi juga sama, yaitu aplikasi penjualan barang ya. Di sana, tertera ada harga barangnya, kemudian ada, kode barangnya ya, kemudian ada stok barangnya, harganya pun berapa dan sebagainya. Nah, dari gambar-gambar tadi mungkin, kalian sudah terpikirkan, kenapa sih kita harus belajar pemodelan perangkat lunak seperti itu ya. Oke, nah di sini ada metode dan tahapan pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk metode dan tahapan pengembangan perangkat lunak ini
Salah satunya itu adalah adanya pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem itu seperti apa sih, Pak? Nah, pengembangan sistem itu kalau kita lihat dari slide-nya, yaitu menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, salah satu contohnya ketika tadi kalian melihat gambar yang pertama, yaitu gambar makanan dan minuman yang tertera di sana, ya. Misalkan si pemiliknya itu asalnya dia secara manual, ya, secara manual, kemudian dia ingin menggunakan sistem yang baru, menggunakan sistem komputerisasi, seperti itu. Nah, makanya di sana adalah suatu proses yaitu yang namanya adalah pengembangan sistem tadi. Sistem pengembangan sistem yang awalnya itu secara manual, kemudian diganti dengan sistem yang baru dengan menggunakan sistem komputerisasi. Yaitu salah satu caranya yaitu dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan perangkat lunak seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya, nah, sistem yang lama itu perlu diperbaiki atau diganti itu karena ada beberapa hal. Yang pertama, adanya permasalahan yang timbul dari sistem lama. Ya, salah satu contohnya misalkan di warung tadi atau di toko tadi si pemilik dia ingin mengetahui laba hari ini tuh berapa. Kemudian barang yang keluar itu berapa. Kemudian pembelian atau barang yang kosong itu apa saja gitu. Asalnya misalkan kalau dengan secara manual itu susah karena terlalu banyaknya barang yang ada di toko tersebut. Nah, bisa jadi nanti ketika menggunakan aplikasi, kemudian menggunakan perangkat lunak, nanti permasalahan-permasalahan yang itu bisa teratasi seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan. Dan yang ketiga, adanya instruksi-instruksi. Nah, selanjutnya, nah di sini ada tahapan pengembangan perangkat lunak. Oke, tahapan pengembangan perangkat lunak itu di sini yang akan Bapak jabarkan atau yang akan Bapak sedikit jelaskan. Yang pertama adanya model air terjun atau waterfall. Yang kedua ada model prototype. Mungkin kalau dengar prototype, biasanya kalau di dunia otomotif itu ada yang namanya prototype mobil listrik gitu kan. Contohnya ada juga misalkan prototype kendaraan atau motor-motor listrik. Apa sih itu prototype? Jadi kita akan jelaskan sedikit. Kemudian yang ketiga ada model RAD, kemudian yang keempat ada model spiral, dan yang kelima ada model 4GT atau fourth generation. Ya. Nah, di sini ada tahap model air terjun atau waterfall. Nah, model air terjun atau waterfall ini kita lihat dari tahapan yang pertama, yaitu ada proses analisis. Kemudian tahapan yang kedua ada proses desain. Tahapan yang ketiga ada proses coding. Tahapan yang keempat ada proses testing dan yang kelima ada proses maintenance. Nah, di sini mungkin sedikit Bapak akan jelaskan itu analisis itu seperti apa. Oke, yang ini adalah analisis. Analisis ini di sini adalah proses menganalisis dan pengumpulan kebutuhan sistem yang sesuai dengan domain informasi tingkah laku, unjuk kerja dan antarmuka atau interface yang diperlukan. Artinya di sini kebutuhan-kebutuhan tersebut didokumentasikan dan dilihat lagi dengan pelanggan. Artinya ketika nanti kita akan membuat sebuah atau memodelkan sebuah perangkat lunak, maka kalau kita ambil tahapan prosesnya menggunakan model waterfall, maka yang pertama adalah kita proses analisis. Analisis itu apa? Kita mencari kebutuhan nih untuk sistem atau perangkat lunak yang kita akan buat, kebutuhannya apa aja. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita data semuanya, misalkan seperti tadi di ketika kita membuat sebuah aplikasi untuk penjualan barang, salah satu contohnya, maka kita harus mencari dulu kebutuhannya. Pertama, misalkan itu barangnya apa sih yang dijual gitu.
Contoh, misalkan barangnya tadi seperti snack, kemudian sembako dan sebagainya. Nah, maka kita tulis tuh kebutuhan-kebutuhan itu. Apa yang dibutuhkan nanti untuk sistem, maka kita tulis dan itu termasuk dalam proses analisis. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada tahapan desain. Nah, tahapan desain ini yaitu ketika proses analisis tadi kita sudah selesai, kita sudah eee, buat, sudah kita rancang di analisisnya, maka kita masuk ke proses desain. Nah, proses desain ini kalau kita lihat bahwa menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Nah, proses ini berfokus pada yang pertama, struktur datanya, kemudian arsitektur perangkat lunaknya, kemudian interface-nya, dan algoritmanya atau prosedurnya seperti apa. Nah, salah satu contoh seperti ini. Dalam proses desain ini, misalkan kalian merancang antarmukanya dulu. Misalkan kalau membuat sebuah aplikasi penjualan, interface-nya seperti apa, gitu kan? Bagian dalamnya seperti apa. Sesuaikan dengan tadi kebutuhan atau pada proses analisis yang awal, nah maka kita langsung masuk ke proses desainnya. Kemudian prosedurnya seperti apa? Nah, misalkan nih ketika ada membeli barang A, nah kemudian di aplikasinya itu barang A itu stoknya 5, maka ketika ada pembeli, maka stoknya itu harus berkurang, misalkan menjadi 4 seperti itu. Nah, itu adalah proses desain. Oke, kemudian yang ketiga, itu ada proses coding. Nah, kalau proses coding di sini, setelah tadi proses desain, maka kita langsung masuk ke proses coding atau pengkodean. Di sini adalah pengkodean itu merupakan proses menerjemahkan dari desain ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Ya, salah satunya adalah bahasa pemrograman. Nah, nanti ketika proses coding, ya kalian misalkan bisa memilih apakah bahasa pemrogramannya yang mau dipakai, apakah misalkan mau yang berbasis web atau yang berbasis desktop, ya, dan yang lainnya. Boleh nanti kalian tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhan apa yang nanti akan kita buat. Dan yang selanjutnya yaitu proses testing. Nah, ketika proses testing ini itu proses pengujian. Nah, artinya proses pengujian ini dilakukan ketika semua sudah selesai, mulai dari analisis, desain, ya, kemudian coding, kemudian proses selanjutnya testing. Nah, di sini artinya adalah diuji itu aplikasi yang sudah kita buat atau perangkat lunak yang sudah kita buat seperti itu, ya, dites. Kemudian kalau misalkan hasilnya sudah sesuai apa yang kita harapkan dan oleh pelanggan yang kita harapkan, nah nanti ada proses yang terakhir yaitu proses maintenance, ya. Proses maintenance. Perangkat lunak di sini adalah perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan, nah, suatu saat itu akan mengalami perubahan. Artinya ada proses update. Misalkan asalnya barang yang tertera itu yang masuk dalam database ada 1.000 barang misalkan. Kemudian nanti si pelanggan dia meminta, misalkan tolong dong barangnya saya akan tambahkan menjadi 1.500 misalkan. Itu ada proses maintenance, ya, seperti itu. Nah, itu adalah model air terjun atau waterfall. Kemudian yang kedua, ada model prototype. Ya, kalau prototype itu seperti ini, ya, ada siklusnya, gitu kan. Nah, model prototype ini yang pertama yaitu proses yang pertama adalah mendengarkan pelanggan. Artinya di sini dilakukan pengumpulan kebutuhan sistem dengan cara mendengarkan keluhan dari pelanggan. Artinya kayak tadi lah, kalau dalam proses waterfall itu bisa dikatakan sebagai analisisnya, proses analisis seperti itu, ya. Jadi mengumpulkan kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, contoh misalkan dalam dunia otomotif, misalkan ada prototipe mobil listrik, gitu kan. Kita misalkan contohnya mendengarkan pelanggan tuh, pelanggan atau orang ingin menggunakan mobil listrik tuh, maka mobil listrik tuh ya yang sekarang yang sedang booming. Kemudian setelah itu, setelah mendengarkan pelanggan, kemudian yang kedua adalah merancang dan membuat prototipenya. Nah, baru setelah itu kita buat rancangannya, ya.
kita buat rancangan atau, hasil dari tadi, mendengarkan pelanggan tadi. Kemudian yang ketiga adalah uji coba. Di sini kalau uji coba adalah sistem diuji coba oleh pelanggan atau pengguna. Oke, yang ketiga yaitu ada model RAD atau Rapid Application Development. Kalau di sini mungkin, nanti ketika kalian misalkan membuat sebuah, perangkat lunak, kalian bisa gunakan beberapa tim. Ada tim satu, tim 2, tim 3, nanti seperti apa bisa dibagi-bagi. Kemudian juga ada juga yang seperti ini ya prosesnya. Nah, penjelasannya bahwa model RAD ini atau Rapid Application Development ini merupakan model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. Nah, menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Oke, yang selanjutnya itu ada model spiral. Kalau spiral, di sini kalau kita lihat tuh, model spiral itu ada bagian planning, kemudian ada juga bagian risk analisisnya, kemudian ada juga bagian dari development dan testing, kemudian yang keempatnya ada proses evaluation, ya, seperti itu. Nah, sebetulnya model spiral ini merupakan salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak ya, yang disebut dengan SDLC atau Software Development Life Cycle, artinya berkelanjutan seperti itu, ya. Nah, mungkin ini penjelasannya bahwa model spiral ini salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak atau yang disebut SDLC yang sangat populer digunakan dalam bidang teknologi informasi. Model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis resiko tiap tahapan. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada model 4G ya, atau disebut dengan fourth generation technique. Nah, di sini prosesnya pertama ada requirement gathering, kemudian ada design strategis, ada implementation, dan kemudian ada product. Seperti itu. Nah, ini metode pengembangan model fourth generation technique PIS ini atau istilahnya adalah 4GT. Istilahnya metode pengembangan perangkat lunak generasi keempat mengarah ke perangkat lunak yang umum, yaitu tiap pengembangan perangkat lunak menentukan beberapa karakteristik perangkat lunak pada level tinggi. Saat ini, pengembangan perangkat lunak yang mendukung 4G berisikan tools berikut. Yang pertama adalah bahasa non-procedural untuk query basis data, kemudian ada report generation, ada data manipulation, ada interaksi layar, kemudian kemampuan grafik level tinggi, kemampuan spreadsheet, dan bahasa query non-procedural. Nah, seperti itu. Mungkin nanti kalian bisa mencari sumber-sumber dari lain tentang tahapan pemodelan perangkat lunak ini. Ya, ada beberapa yang bisa kalian nanti gunakan ketika nanti kalian membuat atau mengembangkan sebuah perangkat lunak seperti itu. Nah, nanti di akhir setelah nanti kalian melihat tayangan ini, nah nanti ada tugas yang insya Allah tugasnya nanti akan Bapak share lewat WhatsApp group atau lewat Google Classroom yang sudah tertera ya. Nah, di sini untuk tugasnya simpel sekali. Yang pertama, kalian jelaskan tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua, nah di sini ada studi kasus tuh. Satu contohnya seperti ini, perpustakaan di SMKN Situraja dalam proses peminjaman bukunya masih menggunakan manual. Kemudian pustakawan di sekolah menginginkan proses tersebut dibantu dengan menggunakan sistem yang berbasis komputer. Salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi sistem perpustakaan. Nah, misalkan kelompok kalian atau kalian sendiri itu sanggup untuk membuat sistem tersebut. Nah, di sini kalian coba buatlah perencanaan atau perancangan kasus tersebut dengan menggunakan model-model pengembangan perangkat lunak yang tadi, yaitu ada waterfall, ada prototype, kemudian ada RAD, ya, kemudian ada 4GT. Nah, itu silahkan kalian pilih salah satunya. Kemudian nanti jelaskan tuh, misalkan contoh, kalau untuk proses waterfall, analisisnya seperti apa, desainnya seperti apa, dan sebagainya. Ya. Nah, nanti silahkan kalian dijelaskan
setiap tahapan-tahapan. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan sedikit, dan nanti kalian boleh mencari sumber dari mana saja, mau dari internet, dari buku, dari bahan ajar yang lainnya. Oke, mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan diberikan keselamatan dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Situraja, Jawa.